Contohnya Habib Mundir Al-Musawa Jakarta. Beliau ceramahnya kepada hadirin, beliau kan orangnya kenceng. Haram ninggal sholat, haram ninggal puasa. Hati-hati orang yang tidak kepada Nabi Muhammad. Hati-hati orang yang malamnya diimpeni Nabi Muhammad. Itu karena Nabi Muhammad saking sayangnya sama beliau. Nabi Muhammad di dalam mimpinya mengatakan, Mundir, jangan gitu ke umat saya. Sampaikan Nabi Muhammad itu rindu sama mereka. Sampaikan Nabi Muhammad itu kangen ke mereka. Sampaikan Nabi Muhammad itu cinta sama mereka. Diralat oleh Nabi Mundir. Kemarin saya mimpi dan disuruh nyampaikan ini. Itu beliau cerita. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf nanti kalau bertanya jangan cerita anak saya, ibu saya, pokoknya jangan aib ya. Misalnya takon gini, suami saya itu tidak pernah sholat, ojo aku akhirnya silianir loh, ya jangan buka aibnya keluarganya. Kalau takon hati-hati loh bu, ya. Viral loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bib. Habib, saya mau tanya, ada nggak sih amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW? Oke. Terima kasih, Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hal ini akan dijawab langsung oleh Habib Ja'far. Bismillah. Mimpi Rasul itu ada caranya, tapi tidak berarti 100%. Kalau Rasul karep, beliau akan datang. Oke? Kalau beliau karep, insya Allah akan datang. Tapi usaha ya kita lakukan. Tapi mengenai beliau datang atau tidak, ya terserah beliau. Satu, lakukan yang diperintah, jauhi yang dilarang. Itu nomor satu. Jangan perhatian kepada yang saya ceritakan tadi. Itu spesial itu. Satu, lakoni yang diperintah, jauhi yang dilarang semaksimal mungkin. Yang kedua, perbanyak dengan sunnah Nabi sehari-hari. Ya, kalau untuk ibu-ibu, mohon ditambah pelajaran tentang putri beliau, Siti Fatimah. Siapa itu Siti Fatimah? Itu ratu jenengan di surga loh nanti bu. Ibu-ibu kan kalau berkumpulan biasanya ada pimpinannya. Pimpinan jenengan di surga siapa? Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Anda harus kenal ke beliau. Kok dikono izin loh bu. Ya harus tahu. Seorang yang luar biasa. Wafat usia 28 tahun. Tidak pernah datang bulan. Makanya dipanggil Fatimah Al-Batul. Fatimah yang tidak pernah datang bulan. Sampai wafatnya. Wajahnya seperti Rasul tapi versi perempuan. Cantiknya jangan ditanya. Nutup auratnya luar biasa. Kalau beliau berdiri, orang tidak bisa tahu mana depan mana belakang. Saking longgarnya bajunya. Dan bajunya ada berapa? 2. Satu dipakai, satu dicuci. Kurang lebih sama jenengan 2 lemari. Anda harus nambah pengetahuan tentang Siti. Itu ratu jenengan nanti. Pimpinan jenengan di surga nanti itu. Semoga insya Allah bisa bareng. Ya? Lah, lakukan sunnah Rasul sebisa mungkin dan mulailah dari yang kecil, ya. Sehari-hari makan, minum. Bayangkan kalau Anda makan atau minum seperti Rasul SAW. Contohnya seperti ini. Itu selama air tadi masuk di dalam perut saya, maka dia masih pahala sampai dia keluar. Lah enak, gampang. Kalau mau sunnah Rasul umroh, tidak bisa sekarang. Sunnah Rasul tahajud, ya kalau bangun. Sunnah Rasul makan kan enak. Golek itu justru repot-repot disi. Makan seperti Nabi, tidur seperti Nabi, lakoni sehari-hari Anda seperti Nabi. Itu sangat mengundang kemudahan untuk bisa mimpin beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bersolawat kepada Nabi. Itu harus, karena itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan satu-satunya perintah di dalam Al-Qur'an yang juga dilakoni oleh Allah hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau perintah untuk sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kalau sudah dipanggil untuk sholat Jumat dan berangkatlah, penuhi panggilan. Tapi Allah kan tidak Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintah wajib puasa. Apa Allah puasa? Boten. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah uang riba. Apa Allah harus menjauhi uang riba? Tidak. Tapi sholawat, Allah merintahnya satu kabar dulu. Ini perhatian orang yang ngantuk, tolong ditarik janggutnya. Ya. Untuk sholawat saja sebelum perintah ada kabar dulu. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan segenap malaikatnya semuanya, walaupun malaikatnya jaga neraka, semuanya yusholluna, senantiasa bersolawat. Yusholluna ini sifatnya mudhari. Mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris present and future, sekarang dan selamanya. Alan Nabi, aku terus ya Allah, kulo dan para malaikat, kita senantiasa terus bersolawat kepada Nabi. Baru Allah merintah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Solawatlah kepada beliau dan salamlah kepada beliau. Ucapkan salamlah kepada Nabi Muhammad. Walaupun dalam kategori solawatnya beda antara kita dengan Allah, dengan malaikat. Kalau kita ngucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, kita pun tidak ngirim ke Rasul, kita minta ke Allah dulu. Saya tidak mengatakan usolli ala Nabi, saya bersolawat kepada Nabi. Gak pantas, dan itu tidak diajarkan oleh Rasul. Tapi Rasul mengajarkan, nek njaluk solawat itu mintalah ke Allah. Allahumma, ya Allah, solawatkan kepada kanjeng Nabi. Jelas ini Pak. Jadi dengan ini mesti ini mangan disik, mangan ini ya. Mangan disik mesti ini. Jelas ini. Saya minta ke Allah untuk menjadi solawat kepada Nabi. Para malaikat solawatnya bagaimana? Doa, karena solat itu dalam bahasa Arab artinya doa. Doa kepada Nabi Muhammad. Didungakno Nabi Muhammad supaya diangkat derajatnya. Sedangkan solawat dari Allah itu apa? Nabi Muhammad setiap saat diangkat terus makomnya, kedudukannya oleh Rasul. Allah tidak bersolawat seperti kita, tapi Allah solawatnya dengan mengangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya paling tidak buatlah satu hari waktu khusus untuk solawat kepada Nabi dalam jumlah bilangan yang Anda bisa istiqomah. Kalau bisa istiqomah 10. Kalau Anda bisa 100. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Setiap hari. Gak iso 100, 10. Setiap hari itu diantaranya mimpi Nabi ya. Yang keempat, ini penting sekali. Apa? Bersihnya hati. Karena Rasul itu akan datang ke hati orang yang tidak nyantol ke hatinya orang lain. Aku asli nih mbak wong iku apik, cuman aku gak iso maaf no biyen pas itu angel mimpi Nabi yang seperti ini. Saya masih powegel ambek arek iku biyen nyeleding calonku. Saya masih gregetan sama tetangga saya, berat. Harus bersih betul. Kalau usahanya, okay? Walaupun saya sendiri ya podo. Secara teorinya seperti itu. Sisanya pasrahkan kepada Gusti Allah. Husnudon lah. Dan boleh minta, ya Allah hadirkan Nabi Muhammad di dalam mimpi saya. Itu boleh. Ya Allah hadirkan beliau di dalam mimpi saya. Dan kalau sudah mimpi jangan ceri. Kecuali kalau Nabi Muhammad memerintahkan jenengan untuk nyampaikan. Contohnya Habib Mundir Al-Musawa Jakarta. Beliau ceramahnya kepada hadirin. Beliau kan orangnya kenceng. Haram ninggal sholat, haram ninggal puasa. Hati-hati orang yang tidak kepada Nabi Muhammad. Hati-hati orang yang malamnya diimpeni Nabi Muhammad. Itu karena Nabi Muhammad saking sayangnya sama beliau. Nabi Muhammad di dalam mimpinya mengatakan, Mundir, jangan gitu ke umat saya. Sampaikan Nabi Muhammad itu rindu sama mereka. Sampaikan Nabi Muhammad itu kangen ke mereka. Sampaikan Nabi Muhammad itu cinta sama mereka. Diralat oleh Nabi Mundir. Kemarin saya mimpi dan disuruh nyampaikan ini. Itu beliau cerita. Tapi kalau cerita di TV, Pak,
Saya kemarin mimpi Nabi. Loh ini tidak didatangi lagi sama Nabi Muhammad yang seperti itu. Mimpi Nabi itu spesial. Jenengan diajak spesial sama makhluk yang paling spesial. Jadi kalau sudah mimpi, jangan cerita. Kecuali kalau ceritanya kepada seorang ustadz. Karena tidak kuat itu biasanya. Kepingin betul terus, aku harus cerita ini. Ceritakan kepada ustadz yang baik. Kira-kira ustadz baik. Nah, ustadz saya kemarin mimpi Nabi begini. Semoga ustadznya bisa cerita dengan baik. Karena mimpi itu kepada siapa jenengan bercerita, kalau dia Anda mendapat jawaban dari yang Anda cerita nih, apapun jawabannya itu bisa jadi doa dan itu bisa jadi kabul. Makanya kalau cerita ke orang, aja sembarang orang cerita nih, mambengi aku mimpi ketok ono putih-putih dhuwur. Wah, mari ini loro kon. Loro temenan nanti. Jadi kalau cerita mimpi itu jangan ke semua orang. Orang sering DM saya tadi malam mimpi gini, Beb. Itu artinya apa? Rezeki. Aku karo mimpinya apa? Saya kemarin mimpi mbah saya itu datang. Saya tidak tahu mbahmu mana, yang mana mbahmu itu. Mbah saya datang kepada saya kemudian mengatakan seperti ini. Kira-kira artinya apa, Beb? Oh, rezekimu maringin lancar. Tawur sudah. Kan enak kan kalau kejadian kan seneng dia. Saya kemarin itu mimpi diuber buaya, Beb. Wah, ini ketemu buaya darat kamu sebentar lagi. Jadi itu insya Allah yang bisa dilakukan. Ibadah dilakoni, sholawat dibanyai, sunnah Rasul dilakukan, dibersihkan hatinya dan minta kepada Allah. 5 hal ini itu secara usaha, sisanya pasrah ke Gusti. Mugi-mugi termasuk saya dan yang melihat video ini bisa dimimpikan Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin.